benar daripada panjang pendeknya karena merupakan daripada rukun sholat. Ya, baik, kita baca terlebih dahulu, ikuti saya. Kebatilan orang minuman keras, masa kita diemin gitu kan? Cuman tadi ada caranya, ada akhlaknya, ada etikanya, biar tuh orang kagak tersinggung, Pak. Walaupun kemungkaran di depan mata, tapi kalau kita hadapi dengan akhlak, dengan etika, insya Allah kemungkaran jadi lunak, gampang disingkirkan tanpa ada kekerasan. Ya. Sedikit lagi ada kisah daripada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa begitu juga. Ketika beliau pulang berdakwah, berjalan sama murid-muridnya, tiba-tiba beliau melihat sebuah bangkai. Ya. Bangkai yang begitu bau busuk aromanya. Dari kejauhan mencium bangkainya, Pak. Dikecium bau bangkai. Ini para sahabat Nabi Isa nggak berani deketin karena saking baunya tuh bangkai. Tapi Nabi Isa justru mendekatin. Nabi Isa justru mendekatin. Boleh teriak, wahai Nabi Allah, kenapa kau mendekati bangkai yang bau busuk rasanya? Nabi Isa tersenyum. Kata beliau, alangkah putihnya tuh gigi bangkai tersebut. Alangkah putihnya gigi bangkai tersebut. Kata Nabi Isa, yang kalian lihat hanya keburukannya doang, maka itulah yang kalian rasakan keburukannya, bau bangkainya. Tapi saya nggak melihat bangkainya, saya melihat daripada gigi putihnya yang luar biasa. Artinya apa? Itulah cara berpandang. Kalau kita pandang seseorang kebaikannya, pasti kita kebaikannya, tidak pernah kita keburukannya. Tapi kalau kita selalu melihat keburukan orang lain, sampai kapanpun gak akan pernah kita temukan kebaikan pada orang lain tersebut. Lagi-lagi ilmu. Nah, sekali lagi ini baru dua materi doang, ilmu usul dan ilmu furu'. Ilmu pokok tentang tauhid, tentang kenabian, tentang akhirat, dan ilmu furu' tentang ibadah. Ilmu yang ketiga, ilmu yang keempat, insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Allahumma bisa. Ya, sengaja asal. Iya, silakan. Ada pertanyaan? Ada bapak-bapak atau ibu yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, tentang surat Al-Fatihah. Banyak orang-orang yang mempertanyakan tentang ayat yang ketujuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu kan ada tanda wakaf lam. Apakah itu diberhentikan alaihim atau bisa dikatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Nah, itu yang benar yang mana? Ya. Kedua-duanya diperbolehkan. Boleh diwakafkan, boleh dilanjutkan. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ya. Karena itu masih satu ayat. Tapi juga boleh kita wakaf. Pertama, menghargai pendapat yang mana itu dua ayat. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim selesai. Ingat tadi kan? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat. Ya, ini kalau mengatakan dua ayat. Yang kedua, boleh diwakafkan karena nafas yang tak cukup. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kuat nafasnya. Udah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Nah, itu kalimat dhalin ada tasydid yang perlu ditekan. Jangan lamnya itu dalam tasydid. Karena waladdallin, gitu ya. Tasydid lam itu hilang. Nah, itu nggak boleh. Harus ditasydidkan waladdallin. Ada tasydidnya dalam lam. Itu tasydid yang terakhir, yang ke-14 tasydid.
Jadi ada 14 tasdid dalam huruf-huruf Al-Fatihah yang harus dibaca dengan sempurna. Itu saja. Silakan tadi Bapak Ibu. Ini kita belum masuk Fatihahnya nih. Lagi-lagi masih mukadimahnya nih. Masih mukadimahnya. Belum masuk inti daripada Fatihahnya. Sementara ayat mukjizat yang pertama adalah surat Al-Alaq. Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya baik. Jadi tadi karena Fatihah ini merupakan surah yang paling dasar di dalam Al-Quran, maka memiliki banyak nama. Di antara namanya itu adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Ya, namanya ibu berarti kan sumber adanya anak-anak. Anak yang pintar, anak yang ganteng, anak yang tinggi, anak yang hebat, anak yang rajin, anak yang malas, anak yang nakal, semua bersumber dari seorang ibu. Termasuk Fatihah ini, semua ilmu yang ada di Al-Quran ini berkumpul dalam surah Al-Fatihah. Maka sebagai ummi, sebagai ibunya surah-surah di Al-Quran. Adapun ayat pertama ataupun beberapa ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW dalam buah yang beliau beribadah kepada Allah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan itu pun disepakati akan turunnya ayat-ayat yang pertama. Namun ada lagi pendapat ya yang mengatakan selain itu juga ada ayat yang pertama, ada ayat yang pertama juga. Nah ini menyesuaikan kondisi. Ya, padahal kan sebelum Iqra itu kan ada ketika Nabi pulang ke rumah, minta diselimuti oleh istri beliau Sayyidah Khadijah dengan kalimat Zammiluni, Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Kenapa? Karena beliau saat itu menyaksikan wujudnya malaikat Jibril yang begitu luar biasa yang belum pernah dilihat sebelumnya, sehingga beliau ketakutan yang luar biasa. Datang ke istrinya minta diselimuti. Turun surah Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila. Hari kedua begitu juga beliau. Ini kan sebelum turun surah Al-Alaq tadi kan. Kemudiannya surah Al-Muzammil. Hari kedua begitu juga minta diselimutin dengan kalimat yang lain, bukan zammiluni tapi dasiruni, dasiruni. Turun surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Terus sampai ayat terakhir. Berarti kan ada lagi surah turun sebelum surah Al-Alaq. Lalu bagaimana menggabungkan? Ini lagi-lagi ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Dua-duanya punya riwayat yang sahih, yang benar, yang diakui oleh semua umat. Namun yang dikenal ayat yang pertama turun adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu. Ibu silakan mau nanya kayaknya. Ada nanya? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya mengenai di surat Al-Fatihah kan ada bagian ayat yang itu kan bertasydid. Apakah itu dibaca dengan number atau cukup ditasydid aja kalau usah pakai number? Pencerahan Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, ada istilah
Jadi nambal itu ada sedikit lompatan, tetapi dalam kondisi ditekan. Walaupun, nah itu nambal tuh, ya, gabungan. Maka mungkin kalau yang sebagian nggak kenal nambal, ya, kenalnya apa? Ya, itu namanya nambal, ya namanya nambal. Tapi kalau tajwid, ya, itu namanya bertasydid, yaitu lazim musaqqal kilbi. Walaupun lompat sambil tekan. Walaupun gitu ya. Karena kalau nggak ada nambal itu susah. Sekedar gabungkan dot yang bertasydid dengan lam yang bertasydid agak susah. Kalau tidak ada nambal lompatan, ya coba aja. Walaupun, nah, kan? Walaupun, nah kalau nggak ada nambal itu susah. Maka ada lompatan. Walaupun, gitu ya. Itu nambal tuh. Pertanyaan jangan terjadi satu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau nanya, jika kita dalam sholat, Al-Fatihah kita belum sempurna, dalam artian kita masih belajar nih, apakah sholat itu tetap sah atau tidak? Dan kalau bersah, apa-apa yang sama dengan yang sebelumnya? Sudah, terakhir pertanyaan tentang hukum membaca suratul Fatihah tadi ya. Hukumnya adalah wajib. Kalaupun kita selama ini mungkin masih banyak kekurangan dalam suratul Fatihah, berarti selama itu juga kita wajib belajar untuk memperbaiki bacaan suratul Fatihah kita. Ya, karena orang dulu itu sebelum mereka mengajarkan ilmu-ilmu yang lain, mereka lebih menekankan untuk memahami, mendalami, dan mengkaji serta memperbaiki bacaan suratul Fatihah. Karena itu yang paling terpenting. Berapa banyak para imam sholat, mereka hafal beberapa surah di Al-Quran, terutama juz amma, tapi Fatihahnya sendiri terkadang kurang. Ya, ya, kurang tasdidnya penekatannya. Apalagi mohon maaf, ada sebagian masjid, ya, imam itu dia tua, sepuh, galak, bawel, oh iya lengkap apa ya? Kalau dia sholat kudu jadi imam, ya, kalau dibenerin marah. Padahal memang jelas-jelas nggak bisa baca Fatihah. Ini yang repot ya Pak, musibah ada satu masjid. Ya, nah ini penting kita. Nah, gimana kalau begitu? Oke, sampai awal bagaimana lagi? Ya kan? Nah, yang penting kita ngomong pelan-pelan. Jadi nggak ada kalau begitu, jangan kerasi, galakkan dia. Ya, galakkan dia pelan-pelan aja. Gitu, ya. Jadi itu wajib belajar berarti. Walaupun sekarang masih banyak kekurangan dalam Fatihah, ya tadi belajar. Makanya insya Allah selama kita mengkaji Fatihah, ya, maka kita terus mengulang-ulang Fatihah. Insya Allah Quran diulang-ulang semakin banyak pahala. Insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.